Nilai infak menjadi besar atau kecil itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, keikhlasan dan kehalalan. Apa tadi? Keikhlasan dan kehalalan. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Idza anfaqa ar-rajul bi'adli tamratin min kasbin tayyibin taqabbalallahu biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta tasira mislal jabal." Apabila seseorang berinfak dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, Allah terima infaknya. Lalu Allah kembang biakan sampai menjadi sebesar gunung. Infak sebutir kurma dikembang biakan oleh Allah sampai menjadi sebesar apa? Gunung, karena keikhlasan dan kehalalan. Antum kalau berdagang modalnya 10.000, untungnya 10 juta, mau nggak? Nggak ada, Pak, dagang kayak gitu. Modal 10.000, untung 10 juta. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tukang minyak wangi dibacain raja-raja. Ya, oleh sebagian orang kan, ini udah dibacain mantra-mantra apa, udah dibacain sama kiai, sama wali. Jadi harganya berapa? 50 juta. Ada yang mau beli loh, Pak. Padahal modalnya cuma 10.000. Tapi caranya nggak halal. Saudaraku sekalian, coba bayangkan, satu butir kurma dikembang biakan oleh Allah menjadi sebesar gunung. Bayangkan. Untung banyak nggak, Pak? Walau kalau dalam ilmu perbisnisan ini untung banyak. Ternyata dalam infak itu sangat bisa loh, Pak. Coba kalau antum berinfak dengan sebutir kurma, siapa yang mau terima? Ada nggak orang yang minta-minta antum kasih sebutir kurma, nerima? Kurang ajar loh. Sebutir kurma. Saudara-saudaraku, ini faktor pertama. Faktor yang kedua, yaitu yang membuat pahala besar itu yaitu dilihat dari sisi perjuangan melawan kekikiran. Perjuangan melawan apa? Kekikiran. Sebagaimana Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya meriwayatkan, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, dirham sabaqa mi'at alf dirham. Ada orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. Para sahabat heran, kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Kalau ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Apa kata Rasulullah? Bisa. Ya. Rajulun indahu malun katsir. Ada orang punya harta banyak melimpah ruah. Fa akhadha 100.000, lalu diambil 100.000 lalu diinfak. Wa rajulun indahu dirhaman, sementara ada orang hartanya hanya 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham diinfakkan. Coba kalau antum punya duit di tabungan 10 miliar. Untuk berinfak 10 juta mudah nggak, Pak? Merem. Karena duit antum masih 9 miliar, sekian. Masih banyak, kecil. Tapi antum
duitnya cuma 100.000 di kantong. Gajian masih lama. Ini mau infak 50.000, mikir apa? Mikir 20 kali lipat. Di sini. Yang Allah lihat itu perjuangannya, kok. Ketika kita berjuang melawan kekikiran dan kita berhasil mengalahkannya, itu yang Allah lihat. Jadi yang Allah lihat bukan sebatas kuantitas, tapi yang Allah lihat apa? Kualitas. Kata Islam azan ya Allah. Ibnu Mas'ud dia pernah bercerita, atau Abu Musa al-Ash'ari sudah pernah mendengar kisah 2 potong roti. Apa itu? Dahulu ada seorang laki-laki sudah beribadah kepada Allah 60 tahun lamanya. 60 tahun beribadah. Tiba-tiba datanglah pelacur menggodanya. Akhirnya dia berzina dengan wanita itu 6 hari lamanya. Setelah 6 hari berzina, si ahli ibadah ini sadar. Lalu karena dia malu, maka dia tinggalkan tempat ibadahnya, pergi. Di perjalanan dia kelaparan, lalu singgahlah di sebuah masjid. Dalam keadaan kelaparan itu, tiba-tiba ada orang yang membawakan roti untuknya. Ketika dia hendak memakan roti, dia melihat di pojok masjid 2 orang yang kelaparan. Lalu dia berkata, pasti 2 orang itu kelaparan seperti aku lapar. Akhirnya dipotongnya roti itu, diberikan kedua orang tersebut sementara dia tidak makan. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, hai malaikat, timbang amalan dia 60 tahun dengan zina dia 6 hari. Ternyata lebih berat zina 6 hari. Sekarang timbang zina dia 6 hari dengan 2 potong roti. Ternyata jauh lebih berat 2 potong roti. Maka Allah ampuni dia. Masya Allah. Perjuangan dalam melawan kekikiran. Dan ini juga ditujukan oleh sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyus shadaqah a'dham? Sedekah apa yang paling besar ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Itu kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, lagi pelit, dan kamu sedang takut kefakiran dan mengharapkan kekayaan. Saat kita sedang pelit dan takut kefakiran, disitulah pelit-pelitnya sedang puncak-puncaknya. Nah, ketika kita lawan, maka disitulah nilai pahalanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau antum sedang tidak pelit, lagi enak berinfak, tidak sama dengan orang yang ketika dia sedang pelit, dia lawan rasa pelitnya tersebut. Ya. Kemudian faktor yang ketiga yang mempengaruhi yaitu faktor manfaat. Semakin besar manfaatnya, maka semakin besar pahalanya. Semakin banyak manfaatnya, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sedekah jariyah itu sedekah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena manfaatnya besar, terus menerus. Apa sedekah jariyah itu contohnya? Membangun masjid. Membangun masjid, pahalanya terus mengalir dan manfaatnya banyak. Contoh lagi,
Ya, untuk membuat pesantren. Manfaatnya besar, di situ diajarkan ilmu, dicetak para penuntut ilmu, para asatidzah, para ulama. Manfaatnya besar untuk umat. Contoh lagi, menggalikan sumur, kemudian airnya kita sedekahkan. Untuk banyak orang mengambil, misalnya di suatu kampung misalnya sedang kekeringan, kita galikan sumur. Itu berapa banyak orang mengambil air dari sumur tersebut, terus pahalanya mengalir. Subhanallah, Islam azani Allah. Faktor yang keberapa? Faktor yang keempat, yaitu faktor waktu. Berinfak di waktu yang sangat utama, besar pahala. Maka berinfak di bulan Ramadan tidak bisa disamakan dengan berinfak di bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi SAW di bulan Ramadan, Pak, intensitas sedekahnya meningkat. Kata Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat bertemu dengan Jibril. Lihat di bulan Ramadan semakin kuat. Itu menunjukkan bahwa berinfak di bulan Ramadan itu besar pahala Allah Subhanahu. Ya, ini faktor waktu. Jadi kita coba cari waktu yang paling. Yang ke berapa? Yang kelima, yaitu faktor hukum. Faktor hukum. Maksudnya hukum gimana? Infak yang wajib lebih besar pahalanya daripada infak yang sunnah. Makanya antum berinfak buat anak istri lebih besar daripada berinfak buat orang lain. Kenapa? Karena infak buat anak istri wajib tidak, Pak? Rasulullah bersabda, dinar anfaqtahu fisabilillah, dinar anfaqtahu lil fuqara wal masakin, dinar anfaqtahu li ahlika a'dhamuha ajran dinar anfaqtahu li ahli. Rasulullah, dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dinar yang kamu infakkan untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, dan dinar yang kamu infakkan untuk istrimu yang paling besar pahalanya di sisi Allah, dinar yang kamu infakkan buat istrimu. Kenapa? Karena itu hukumnya wajib. Demikian pula kekerabatan. Semakin dekat kerabat, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dalam hadis dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah, aku punya kelebihan harta. Siapa yang paling berhak aku infaki? Rasulullah, dirimu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Keluargamu, istri dan anakmu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Kerabatmu. Aku punya lebih dari itu ya Rasulullah. Yang lebih dekat lagi. Ya. Makanya berinfak kepada saudara kita, kakak kita, adik kita yang miskin, itu pahalanya dua. Yang pertama pahala sedekah, dan yang kedua pahala apa? Silatur. Ini. Ya. Kemudian kita masuk pembahasan selanjutnya, perkara-perkara yang harus diwaspadai saat berinfak. Apa saja yang perlu diwaspadai saat berinfak dan setelah berinfak? Yang pertama, mengharapkan pujian manusia. Disebut dermawan, disebut hebat berinfak. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun awwalu man yuqda bihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan dalam api neraka.
Ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan dalam neraka. Siapa? Yang pertama, orang yang alim dan qari. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Dipanggillah si alim dan qari itu. Lalu Allah berfirman, apa amalmu? Maka dia berkata, ya Allah, aku dahulu di dunia menuntut ilmu. Dan aku membaca Quran karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Kamu dulu menuntut ilmu karena ingin disebut alim. Dan kamu membaca Quran karena ingin disebut qari. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang dermawan. Ditanya oleh Allah, apa amalmu? Dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak karena engkau. Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Al-anfaqta lituqal jawad, kamu dulu berinfak karena ingin disebut dermawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Maka ia pun diseret dan dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid. Ditanya, apa amalmu? Ya Allah, aku berperang sampai aku mati syahid. Karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta. Kamu dulu berperang karena ingin disebut pahlawan. Karena ingin disebut pemberani. Dan kamu sudah mendapatkan itu. Lalu ia diseret dan dilemparkan ke neraka. Ya, hati-hati. Makanya sebelum berinfak kita harus periksa dulu hati kita. Kalau ternyata kita mau berinfak, ada keinginan dipuji, entah dulu deh, tahan dulu. Perbaiki dulu apa? Hati kita. Ya. Itu yang pertama yang harus diwaspadai. Yang kedua, waspadai berinfak dengan harta yang paling jelek dan paling buruk. Kalau antum berinfak dengan buah, jangan cari-cari yang buruk. Karena dahulu 2 anak Adam berinfak. Yang satu Qabil, yang satu Habil. Si Qabil tidak diterima oleh Allah infaknya. Kenapa? Rupanya dia sengaja mengeluarkan yang buruk-buruk. Yang orang saja ngambilnya pasti tidak mau. Yang ketiga, yang harus diwaspadai. Jangan mengungkit-ungkit pemberian kita pada orang yang sudah kita infaki. Jadi kalau misalnya antum sudah berinfak sama orang, jangan sekali-kali suatu hari antum mengungkit-ungkit. Misal antum lagi kesal sama dia, antum lagi marah sama dia, lalu antum berkata, saya kan sudah banyak bantu kamu. Nah, maka saat itu pula Pak, infaknya habis batal. Dan ini termasuk dosa besar di mata Allah. Kata Rasulullah, salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah, wa la yanzuru ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan disucikan oleh Allah. Bagi mereka adab yang pedih. Siapa 3 orang ini? Yang pertama Rasulullah bersabda apa? Al-Mannan. Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan amal ya sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Okay. Jadi yang sudah kita infakkan jangan diungkit. Terkadang seorang ayah mengungkit pemberian kepada anak. Bapak sudah capek cari duit buat kamu. Nah, loh.
Saat antum ngomong gitu, habis, gak tersisa. Seorang suami ngungkit-ngungkit ke pemberiannya kepada istri, habis pahala, gak tersisa. Makanya hati-hati Pak, mengungkit-ngungkit ini bahaya banget. Kemudian yang keberapa? Yang harus dipawadai? Keempat, jangan sampai tujuan terbesar dalam berinfak pengen diganti di dunia. Saya mau berinfak 1.000, mudah-mudahan diganti sama Allah 700.000. Kan kata Allah dilipat gandakan jadi 700. Jadi kalau 1.000 kali 700 Pak, kata Imam Suyuti, siapa yang beribadah dengan niat dua, karena Allah dan karena dunia, maka dilihat mana yang paling dominan dari niatnya tersebut. Kalau yang paling dominan niatnya karena Allahnya, dapat pahala. Kalau yang paling dominan karena dunianya, dapat dosa. Dan kalau sebanding imbang 50-50, tasaqqa, saling berguguran. Nggak dapat dosa, nggak dapat dosa. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Mereka di dalam kehidupan akhirat nanti tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Batal amal usaha mereka, sia-sia amal. Jangan sampai ketika berinfak, Pak, keinginan terbesar kita diganti di mana? Di dunia. Bahaya. Yang kelima yang harus diwaspadai, jangan sampai sedekah kita menimbulkan ujub sehingga kita menganggap remeh sedekah orang lain. Antum sedekahnya 1 juta, teman antum sedekahnya 10.000, Allah 10.000. Belum tentu, bisa jadi yang 10.000 lebih besar pahalanya loh daripada antum yang 1 juta tapi disertai dengan apa? Ujub, meremehkan orang lain. Meremehkan orang yang berinfak sedekah itu termasuk sifat orang munafik. Baca sama antum dalam surat At-Taubah, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqah. Mereka orang-orang munafik itu orang-orang yang meremehkan, meledek orang-orang beriman dalam sedekah. Allah mensifati orang munafik itu suka meledek orang yang bersedekah, menganggap remeh orang yang bersedekah. Tidak bagus. Dan ujub itu sendiri, kata para ulama seperti Syekh Utsaimin, itu bisa membatalkan amal. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keenam yang perlu diwaspadai, jangan sampai meminta kembali sedekah yang sudah kita beri. Antum sedekah sama orang, besoknya minta lagi, nggak jadi deh. Kata Rasulullah, al-a'id fi hibati, orang yang meminta kembali pemberiannya, kal-kalb, seperti anjing yang memakan kembali muntahannya. Ya, satu ayat yang lain, la tarji ya an hibatik, jangan kamu ambil kembali hibah pemberian yang sama kamu sudah berikan ke orang lain. Jangan ya, gara-gara antum misalnya calonin diri jadi ini, nggak kepilih, ya. Aku nyalonin sih ngebantu masjid, bantu ini,
Nggak kepilih, dimintain lagi Pak. Nah, ini banyak yang seperti ini Pak.